Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Maskim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk uji kompetensi 1 Matematika Wajib kelas 12 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita kerjakan untuk poin esai ya, untuk bagian B 1 sampai dengan 5. Kalian bisa buka buku Intan Pariwara halaman 6 sampai dengan 8 ya. Nomor 1, perhatikan kubus berikut. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal BG dan CF. Ini adalah BG dan ini adalah CF. Oke, inilah titik O. Tentukan kedudukan A, titik O terhadap garis BC. BC mana? Ini adalah BC. Nah, maka kedudukannya itu adalah titik O berada di luar garis BC. Ya, lanjut kita ke poin B. Titik O terhadap CH. Mana CH? Ini adalah CH. Sama saja ya kedudukannya dengan untuk poin A. Titik O berada di luar garis CH. Selanjutnya untuk poin C, titik O terhadap FC. Inilah FC. Nah, nih artinya titik O berada pada garis FC. Ya, inilah kedudukan titik O terhadap garis-garis untuk poin ABC. Kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Perhatikan balok berikut. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF. Ini EF ya. Maka saya anggap P di sini. Dan titik tengah GH. Ini adalah GH. Ini adalah Q. Pertanyaannya, untuk poin A, kedudukan titik P terhadap ABFE. Ini ada ABFE, ABFE. Nah, inilah bidang ABFE ya. Maka titik P itu kedudukannya adalah berada pada bidang ABFE. Selanjutnya untuk poin B, kedudukan titik Q terhadap ADHE. Oke, kita akan lihat ADHE di mana? ADHE. Inilah ADHE. Maka kedudukan titik Q itu di luar bidang ADHE. Begitu ya guys. Ya, saya lanjutkan ya untuk poin C. Bisa dipahami ya Dek ya. Garis AD terhadap PQ. Nah, garis AD terhadap PQ itu adalah garis yang saling sejajar apabila membentuk bidang ini ADPQ ya, maka nanti AD sejajar dengan PQ, AP sejajar dengan DQ. Begitu ya D. Next, poin D, garis DH terhadap BC. DH ya, saya akan hapus terlebih dahulu. Inilah DH terhadap BC. Inilah BC. Nah, DH terhadap BC, apakah mereka dalam satu bidang? Tidak ya. Mereka berbeda bidang. Kedudukannya adalah saling bersilang. Oke, saya akan lanjut ya ke soal nomor 3. Gambarlah kubus ABCD EFGH. Oke, inilah kubus ABCD EFGH. Saya akan lanjutkan pertanyaannya. Dilengkapi dengan diagonal sisi AH. Ya. Serta diagonal ruang CEDF. Inilah CE dan inilah DF. Pertanyaan untuk poin A, tentukan kedudukan garis CE, saya akan buat ya, terhadap garis DF. CE dan DF itu saling berpotongan.
ya, mereka bisa dalam satu bidang ya. Satu bidang apa Mbak? Satu bidang ini dalam satu bidang diagonal ini. Nah, ini satu bidang diagonal CDEF ya. Mereka saling berpotongan di titik O, misalkan saya buat di sini. Ya, maka jawabannya adalah berpotongan. Poin B, sebutkan bidang yang melalui garis AE dan CG. Saya akan hapus terlebih dahulu yang melalui garis AE dan CG. AE, CG. Bidang apa yang melalui garis AE dan CG? Adik bisa sebutkan bidang AC, GE. Ya, ini bidang yang melalui. Atau saya hapusin aja dulu ya. Ini kita hapus aja biar lebih rapi. Ya, bidang yang dilalui oleh garis AE dan CG itu adalah bidang ACGE. Ini adalah bidang diagonal. Paham ya, Dek ya? Oke, next kita masuk ke poin C. Ya, sudah saya hapus ya. Sebutkan garis yang sejajar dengan bidang CDEF. CDEF yang mana, Dek? Ini CDEF, CDEF. Ini adalah bidang diagonal ya. Garis siapa saja yang sejajar? Garis yang sejajar dengan CDEF itu adalah garis HG, bisa, dan garis AB. Di sini HG sejajar dengan EF ya, sedangkan AB itu sejajar dengan CD. Oke, kita akan lanjut ya ke soal nomor 4. Diketahui garis H dan garis K terletak pada bidang V. Garis H dan K itu adalah tegak lurus. Ya, saya akan buat gambaran ya. Saya akan menggunakan kubus di sini. Saya akan buat bidang V terlebih dahulu ya. Inilah bidang V. Gambarannya adalah ini bidang V. Ya, ini adalah bidang V ya. Lalu ada garis H dan K yang saling tegak lurus pada bidang terletak pada bidang V. Saya buat ini ya. Di sini ada garis K. Lalu di sini ada garis H ya, yang saling tegak lurus. Selanjutnya, garis G tegak lurus terhadap bidang V. Ya, ada garis G tegak lurus terhadap bidang V. Ini garis G. Nah, tembus ke sini ya. Oke, ini ada garis G. Selidiki kebenaran pernyataan berikut. A. Garis G tegak lurus terhadap garis H dan garis G tegak lurus terhadap garis K. Apakah G itu tegak lurus terhadap garis H dan K? Betul ya, ini adalah pernyataan yang benar. Karena garis G itu tegak lurus terhadap bidang V, maka dia juga akan tegak lurus terhadap bidang K dan H, karena K dan H berada di bidang V. Oke, kita masuk ke poin B. Ada bidang melalui garis G dan sejajar dengan garis H. Ini adalah garis H-nya. Apakah ada bidang yang melalui garis G dan sejajar dengan H? Syaratnya sejajar, maka bidang tersebut tidak berpotongan ya dengan garis H ya. Oke, saya akan buat gambaran seperti ini untuk kalian ya. Ini ada bidang nih. Nah, ini ada bidang ya. Berarti ini bidangnya ke bawah. Dia berada di garis G berada pada bidang tersebut. Nah, bidang ini jika kita panjangkan ke sini ya, maka dia akan sejajar dengan garis H. Oke? Nah, jadi pernyataan yang B itu juga pernyataan yang benar. Misalkan ini adalah bidang X gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk poin C. Ini saya hapus dulu ya untuk bidang X tersebut. Apakah ada garis yang memotong garis G sejajar dengan bidang V dan tegak lurus dengan H?
Ada ya Dek ya. Jadi ini pernyataan yang benar juga. Misalkan saya buat garis tersebut adalah garis ini. Nah, garis L ya. Garis L ini memotong garis G dan sejajar dengan bidang V, lalu tegak lurus dengan H. Jika saya proyeksikan ke bawah ya, maka nanti akan jatuh tegak lurus dengan garis H. Di sini L-nya. Jika kita proyeksikan, dia akan jatuh tegak lurus terhadap garis H. Paham ya? Oke, saya akan lanjutkan ya untuk poin D. Berarti pernyataan yang C juga pernyataan yang benar ya. Ada bidang yang tegak lurus dengan garis G dan tegak lurus dengan H. Sama seperti tadi ya. Tadi kan sebuah garis nih. Sekarang saya buat bidang. Ini ada bidang nih. Bidang seperti ini ya. Nah, bidang tersebut tegak lurus terhadap garis G. Ini bidangnya tuh ini ya, yang mewakili garis ini nih. Nah, ini ada bidang tuh tegak lurus terhadap garis G. Dan jika garis yang mewakili pada bidang tersebut saya proyeksikan ke bawah, maka akan jatuh seperti ini. Dia juga nantinya akan tegak lurus terhadap garis H. Jadi ini juga pernyataan yang benar. Jadi keempat pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar ya. Ya. Kita lanjut ya untuk poin kelima. Diketahui garis G dan garis H yang bersilangan serta sebuah titik P. Saya akan buatkan dulu ya untuk gambar kubus ya, untuk gambaran kalian. Misalkan ya, ada garis G sama H yang saling bersilang. Saya buat seperti ini. Ini ada garis G di sini. Dan yang bawah. Oke. Ini adalah dua garis yang saling bersilang. Ini misalkan adalah garis G, di sini adalah garis H, serta sebuah titik P. A. Jika titik P terletak pada garis G, maka terdapat tak hingga banyak garis yang dapat dibuat melalui titik P dan memotong garis G dan garis H. Oke, titik P berada di garis G ya. Saya buat P di sini. Apakah kita bisa membuat garis sebanyak tak hingga bahwa titik P dapat memotong garis G dan H? Bisa ya Dek ya. Misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini dia akan memotong garis H dan garis G melalui titik P. Misalkan lagi ya di sini ya Dek. Nah, di sini titik P melalui titik P ya, kita bisa memotong garis G dan H. Bisa juga kita buat seperti ini. Nah, kan nanti jadinya tak hingga. Ini seperti ini ya, tak hingga. Ya, kita bisa buat seperti ini dan seterusnya. Maka untuk poin A gambarannya adalah seperti ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjawab untuk poin B. Saya akan kopas lagi ya sebuah kubus di sini. Pertanyaannya, jika titik P tidak terletak pada garis G maupun garis H. Ya, saya akan buat ulang dulu ya, garis G sama garis H. Ini adalah garis G. Ini yang saling bersilang ya, G dan H. Ini adalah garis H. Oke, selanjutnya ada titik P nih. Titik P-nya itu tidak terletak di garis G maupun H. Maka terdapat tepat satu garis yang dapat dibuat melalui titik P dan memotong kedua garis. Jadi apa ada garis yang melalui titik P, tapi garis tersebut bisa memotong G dan H. Nah, coba gimana nih? Titik P-nya kita letakkan di mana? Misalkan saya buat kayak gini deh. Titik P-nya saya buat sebagai titik potong. Ini kurang tepat ya, kayak gini. Titik potong ya. Untuk bidang diagonal di sini. Nah, ini titik P. Apakah terdapat garis yang melalui titik P yang sekaligus bisa memotong garis G dan garis H? Kita akan coba ya. Nah, ini. Kita akan buat garis di sini.
Nah, melalui titik P. Nah, dia melalui titik P dan tepat memotong garis G dan garis H. Jadi ini adalah gambaran untuk poin 5B. Oke ya, kita sudah membahas 5 soal. Semoga kalian semuanya paham. Simak kembali video Les Matkim yang lainnya ya. Assalamualaikum.